Swastiastu. Selamat siang kepada calon peserta didik SMP Negeri 1 Bebandem tahun pelajaran 2020-2021. Hari ini kita akan mempelajari materi MPLS belajar efektif. Adapun penyaji dari materi belajar efektif yang pertama adalah Niwayan Purnami SPD, Niwayan Darmianti SPD, Ide Ayu Putu Pertiwi SPD. Adapun tujuan pembelajaran efektif hari ini, yang pertama, apa sih belajar efektif itu? Yang kedua, tips belajar efektif. Yang ketiga, kiat mengatasi kesulitan belajar. Nah, yang pertama kita akan pelajari tentang apa itu belajar efektif. Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, tips belajar efektif itu yang pertama adalah belajar kelompok dan banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman-teman dan berada di rumah sendiri, sehingga dapat lebih santai serta lebih banyak berlatih pelajaran yang kurang dipahami. Nah, belajar efektif yang kedua adalah membuat perencanaan yang baik. Nah, kalian bisa membuat jadwal belajar dan rencana belajar yang diprioritaskan dulu pada mata pelajaran yang lemah. Nah, memperbanyak latihan pelajaran yang kurang disukai. Kemudian hindari belajar berlebihan. Nah, belajar dengan serius dan tekun. Nah, yang ketiga, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Nah, aktif bertanya dan ditanyakan jika ada hal yang belum jelas. Dengarkan penjelasan guru dengan jelas. Yang keempat, latihlah rasa tanggung jawabmu. Nah, kerjakan PR dengan baik. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. Yang kelima, fokus dan sungguh-sungguh. Nah, ketika belajar, kita dituntut untuk serius, jangan setengah hati, karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan atau hal dalam satu waktu. Serta jangan lupa memohon bimbingan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian yang keenam, menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Nah, cobalah untuk mencari hal yang terkait kita pelajari dengan menggunakan sumber dan media yang sudah ada. Nah, kita bisa mencarinya dengan menggunakan internet, koran, buku pelajaran, buku LKS, majalah, dan yang lainnya.
Kemudian, kiat mengatasi kesulitan belajar. Beberapa langkah cara mengatasi kesulitan belajar, di antaranya yang pertama, melakukan diagnosa berdasarkan indikasi kesulitan belajar. Yang kedua, pahami kesulitan belajar dan sumbernya. Yang ketiga, tentukan jenis bimbingan belajar yang tepat. Yang keempat, tetapkan kepada siapa harus berkonsultasi, bisa kepada guru, psikolog, psikiater, atau konselor, atau bisa juga kepada temannya yang lebih mampu untuk memberikan penjelasan sehingga kalian bisa mengerti. Yang kelima, melakukan evaluasi. Yang keenam, lakukanlah perbaikan untuk meningkatkan prestasi belajar sesuai yang dimiliki. Nah, demikianlah pemaparan tentang belajar efektif dari kami. Kemudian, untuk sesi pertanyaan, untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami apa belajar efektif itu, maka sesi terakhir ada pertanyaan. Nah, yang pertama, jelaskan kesulitan belajar selama masa pandemi COVID-19 yang kamu rasakan. Yang kedua, apakah yang kamu lakukan untuk meningkatkan cara belajar efektif di masa pandemi COVID-19 ini agar tetap memperoleh prestasi yang gemilang. Nah, demikian pertanyaan. Selamat bekerja, semoga berhasil mendapat prestasi yang gemilang. Demikianlah dari pemaparan kami dari tim penyaji belajar efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.